nggak bisa angkat lagi. Ngesot aja gitu. Biasanya kan Oh. ada diangkat gitu. Iya. Pak Jerry, Palembangnya di mana? Pagar alam. Oh, di Pagar Alam, tempat kopi. Iya. Kalau saya apa di sana? Pernah di Lampung, di Pagar Alam. Di Lampung. Lampung Pagar alam masih satu orang. Oke teman-teman, saya live dari Kota Mobagu. Yang dipijit pasien asal Palembang, tapi domisili bekerja di Bitung ya, di Bitung Sulawesi Utara. Sakit pinggang, Pak Jerry sakit pinggang. Bawa mobil ke sini ya? Iya. Sama adik berdua. Oh, berdua dengan adiknya. Jadi pasien sakit pinggang ini susah untuk balik ya. Ini tadi susah untuk tidur ya. Untuk tidur saja susah. Teman-teman nanti bisa lihat. Jalan miring. Ya, jalan miring. Nah, luar biasa. Jadwal. Om, ini Nendita. Oke. Nendita nanti ya dikonfirmasi di WA. Jadi ini pasien asal Palembang. Nah, ini biasa naik isi betis ini. Ya. Ini biasa naik isi betis. Bagikan live-nya dulu teman-teman. Dari Padang. Nah, ini yang saya pijit dari Palembang, teman-teman, dari Sumatera ya. Tetapi kerja di Kota Bitung, Sulawesi Utara, datang ke Kota Mobagu dari Hong Kong ya. Selamat datang ya. Bagikan dulu live-nya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya terapi orang yang sakit pinggang yang susah bergerak. Nah, ini pelajaran teman-teman ya. Pak Jerry dari Pagar Alam. Oke. Itu kalau berdiri sakitnya sampai ke betis. Oke, silakan di-share sebanyak-banyaknya teman-teman. Kalau berdiri sakit betis. Iya, sampai ke betis Iya, depan. karena ini naik tuh, isi betisnya tuh. Otot betis ketarik. Ini yang narik sampai ke atas. Terus, nah di bawah bunyi. Nah, jadi sakit pinggang itu teman-teman bisa jadi salah satu penyebabnya. Ini yang saya ketahui banyak sekali dari pergelangan kaki, kemudian otot betis ketarik ke atas. Itu penyebabnya? Penyebabnya biasanya, nah ini naik tuh. Nih. Terus angkat berat ya, pemicunya biasanya juga. Nah, kemudian pada saat malam hari biasa kalau lembur. Nah, itu salah satu penyebab. Karena pada saat kita lembur kalau malam hari, teman-teman, lembur di tempat tidur maksudnya. Kalau lembur di tempat tidur, ada nggak yang pernah ngalami? Turun dari tempat tidur habis lembur malam hari, yang dipegang pinggang ya. Nah, itu salah satunya. Banyak yang nggak tahu kenapa saya tiba-tiba sakit pinggang, Pak Mumin. Salah satu pemicunya nggak laki-laki nggak perempuan, itu terlalu banyak goyang di tempat tidur. Nah, salah goyang apalagi banyak sekali itu ya, ngambil gaya eplok cendol, ngambil gaya ada yang menatap rembulan katanya ya. Nah, ada juga misalkan ada yang pegang spray terlalu kenceng begini sampai badan diguling-guling. Nah, coba ada nggak yang begitu teman-teman ya? Kalau yang dipaksakan. nah ya, jadi kayak gula kan itu teman-teman ya, kalau malam hari ya. Maksudnya untuk yang 17 tahun ke atas dan sudah menikah ya. Gaya ubur-ubur. Nah, kan teman-teman, gaya apa saja yang biasa dipraktikkan yang menyebabkan sakit pinggang tuh. Kalau gaya ubur-ubur itu memang melingkar teman-teman ya. Gaya 70 ya, gaya 42. Kalau di sepak bola ada 441, tapi di tempat tidur itu ada strategi 69 katanya. Nah, coba
Oke, Pak Jerry sakit pinggang teman-teman. Pak Jerry asal Palembang, Pagar Alam, terapi di Kota Mobagu. Ya, ini Pak Jerry ya, istrinya siapa tahu mau nonton, boleh lihat Pak Jerry lagi saya terapi di sini. Dia datang sendiri ya. Berdua sama adiknya, bukan cewek yang ditemani dia. Nah, siapa tahu istri curiga menunggu di mobil. Nah, saya curiga teman-teman karena yang mengantar dia mengaku adiknya, tetapi menunggu di mobil. Ya, Sarlin Yusuf, oke. Dari Bola Mongondo, saya live dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara teman-teman. Bagikan dulu live-nya, jadi teman-teman bisa belajar bagaimana cara saya mengatasi sakit pinggang. Sakit pinggang yang sudah susah bergerak. Nah, ini awalnya sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri itu udah ada 1,5 tahun kan. Nah, ada 1,5 tahun sudah sakit pinggang. Sekarang dulu yang di kiri, sekarang yang di kanan. Oke. Oke, sehat selalu teman-teman, sama-sama ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya. Hari ini saya maraton kembali, mungkin sampai malam hari di Kota Mobagu. Jadi tiap hari saya pegang orang teman-teman ya. Saya live ini dengan harapan banyak orang yang bisa mengikuti terapi cara pijat ya, karena banyak sekali yang datang dia bilang alhamdulillah saya praktekkan ke istri. Kalau untuk praktek di Kalimantan teman-teman belum. Ada yang dari Tarakan yang sudah bilang nanti kalau ke Balikpapan atau Tarakan kabari Pak. Bagus. Oke. Ya teman-teman yang belum mengikuti live, belum mengikuti pijat refleksi Kota Palopo, silakan untuk mengikuti ya. Klik pijat refleksi Kota Palopo, kemudian klik ikuti dan bagikan siaran langsung kami supaya banyak orang yang tahu bahwa sakit pinggang begini yang diponis saraf terjepit, yang susah bergerak itu masih bisa disembuhkan ya. Nah, pasti ada pertanyaan, Pak Mumin, apakah sembuh kumat lagi? Sampai ketemu tanggal 29, insya Allah ya. Nah, jadi kalau yang sakit pinggang itu teman-teman bisa sembuh, bisa ya. Alhamdulillah sudah banyak di tutorial saya, sudah banyak di live saya, itu betul-betul orang sakit pinggang yang tadinya pakai korset, sudah tidak pakai korset lagi dan sudah bisa beraktivitas. Nah, sudah kurang tuh. Biasanya dia untuk tahun berapa kali bertemu? Ah, biasa cuma 1 kali sudah sudah bagus ya. Mudah-mudahan aja kan. Nah, jadi teman-teman, kadang-kadang ada yang bertanya berapa kali pertemuan sembuh total. Nah, saya biasanya bilang kalau cuma 1 kali sudah bagus, nggak usah balik lagi, kasih kesempatan ke orang lain ya. Kalau saya cari uang sudah balik lagi 10 kali kan 300.000 sudah dapat 3 juta dari 1 orang. Tapi itu bukan otak saya teman-teman. Nah, saya juga kalau mau terima pendaftar banyak, ya mohon maklum teman-teman, kalau misalkan ada yang tidak kebagian jadwal. Nah, alasan saya untuk tidak menumpu orang, bisa saja saya terapi 100 orang per hari, cukup pegang 2-3 menit selesai, tapi itu bukan tujuan saya. Saya ingin membantu orang, kesimpulannya, ya. Nah, jadi membantu orang itu kita harus ikhlas, kita harus betul-betul memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, minimal orang yang kita bantu itu ada perubahan ya teman-teman, begitu kan? Kapan ke Makassar buka cabang praktek Pak di Sukabumi? Insya Allah teman-teman ya. Nah, bagikan live-nya teman-teman. Jadi ini cara pijit jari kaki. Saya sudah ada tutorial di channel YouTube Indonesia, di channel YouTube Pijat Indonesia. Kalau diurut berapa lama? Itu biasanya lebih kurang 30 menit teman-teman ya. Karena rata-rata sakit pinggang biasanya alhamdulillah bisa teratasi, kadang-kadang kurang dari 30 menit. Oke.
Sudah banyak belum yang sembuh Pak Mumin? Masuk ke pijat refleksi MM Kota Palopo, scroll ke bawah, teman-teman bisa lihat pada saat siaran langsung. Bukan mau pamer, tetapi saya ingin memberikan siaran langsung, ya, melihat bagaimana hasil terapinya. Bukan mau pamer, tetapi saya ingin meyakinkan kepada teman-teman bahwa sakit pinggang bisa sembuh, yang diponis saraf terjepit bisa sembuh, bahkan yang lumpuh bisa jalan kembali. Itu ada beberapa videonya, ya. Cuman kalau lumpuh harus terapi. Butuh proses, ya. Apalagi kalau yang sudah operasi, teman-teman ada yang memaksa saya. Dia bilang sudah operasi, baru bertanya berapa kali baru sembuh Pak Mukmin. Saya tidak bisa menjanjikan kesembuhan teman-teman, karena kesembuhan hanya milik Allah, ya. Tetapi mudah-mudahan dalam setiap kali terapi itu ada perubahan, ya. Stroke, ya, stroke itu juga banyak, ya. Alhamdulillah tadi siang ada Ibu Since, ada live-nya. Waktu itu belum terlalu lancar bicara, alhamdulillah dari Bitung tadi sudah lancar bicara, lancar sudah jalan juga, alhamdulillah. Terapi kedua. Nah, bagikan live-nya teman-teman. Nah, jadi ini saya terapi sakit pinggang. Nah, pasti ada pertanyaan, Pak Mukmin, ya, kenapa sakit pinggang kayak dipijit perut? Nah, ini dia teman-teman, ya. Saya perlihatkan. Otot perut biasa bermasalah dan jadi penyebab sakit pinggang. Nah, ini nih. Ini kaku otot perutnya. Nah, saya sudah 3 tahun kena urat saraf kejepit. Atas lutut boleh diurut kah? Boleh, ya. Mau di atas lutut, di atasnya lagi bisa, ya. Nah, ini saya tahu tuh maksud yang di atas lutut mau dipijit maksudnya apa, ya. Nah, jangan sampai mau pijat burung, tidak untuk di live teman-teman, ya. Jadi sakitnya itu karena di sini, di Ya, belakang. kadang tembus ke perut. Nah, ini nih perut bagian depan, set. Nah, ini dia nih. Hop. Nah, itu bermasalah, ya. Nah, ini dia otot perut di sini bermasalah teman-teman. Kalau orang sakit pinggang itu biasa tembus dari sini ke belakang, ya. Nah, mari kita buktikan. Ini dia sakit, ini sakit, ini sakit. Nah, ini sakit, ini juga sedikit. Betul? Nah, jadi saya bisa tebak teman-teman, karena tangan saya itu ada alat pendeteksi rasa sakit. Sudah terdeteksi di jari. Nah, balik badan boleh. Nah, oke teman-teman. Nah, boleh lihat teman-teman bagaimana cara pijit sakit pinggang, ya. Bonus untuk teman-teman semua. Bagikan dulu live-nya, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Coba 272 kali 10 orang yang bagikan berarti 2.700 penonton bisa tembus. Dan di antara 2.700 orang mungkin ada orang yang sakit pinggang yang bisa terbantu teman-teman, ya. Bagikan dulu sebanyak-banyaknya live-nya. Nah, ini dia. Oke. Tekan begini. Biasanya orang yang sakit pinggang itu yang sakit sekali di sini. Nah. Nah. Ini yang sakit, set, yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri tidak seberapa. Pak Mukmin, kenapa bisa tahu saya yang sakit dengan yang tidak? Ini tangan saya ada sensor, teman-teman. Dia bisa tahu, ya, rasa sakitnya itu di mana. Nah, ini dia yang sakit nih, tuh. Kalau yang di sini biar saya tekan keras nggak sakit. Ini sakit sekali. Nah, betul ya? Nah. Oke, teman-teman bagikan live-nya dulu sebanyak-banyaknya. Kemudian ini teman-teman, ya, ini yang sakit tadi. Nah, ini yang sakit.
sakitnya di sini. Nah, tapi sudah sedikit agak berkurang. Betul ya? Pas bener, pas banget tempatnya. Ya. Itu tempat yang sakitnya. Nah, sekarang kita cek apakah penyebabnya ada di sini. Oh, ternyata iya. Ini pernah keseleo. Nah, ini kasih Mas. Nah, ini ada bunyi sedikit tapi belum terlalu parah, teman-teman. Belum terlalu parah menurut saya. Tapi kalau menurut Pak Jerry ini pasti sudah parah sekali. Menyiksa. Karena sudah susah dibawa pinggangnya. Tersiksa jadi ya. Nah, ini cara pijit sakit pinggang yang paling hebat di dunia. Ini cara pijit paling canggih ya. Teman-teman ya. Boleh ya? Nah, saya kasih tahu ya. Ini cara menyelesaikan sakit pinggang. Nah, karena yang memijit katanya mirip Presiden Obama. Ada yang cari saya ke Kota Mobagu, malah sibuk tanya-tanya orang di Kota Mobagu. Mana katanya tukang pijit yang mirip Obama yang dari Palopo. Luar biasa. Nah, ini teman-teman. Oke. Ada tadi yang datang dari Gorontalo sudah langsung minta foto bareng. Aduh, luar biasa. kayak artis. Padahal cuma tukang pijit, teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi nggak rugi tuh kalau ngikutin halaman pijat refleksi MM Kota Palopo. Alasannya pertama, yang tukang pijitnya ganteng ya. Terus yang kedua ya, kita sambil ini ya, sambil ketawa-ketawa pijit, tidak tegang-tegang ya. Nah, jangan terlalu tegang teman-teman, karena kalau bapak-bapak tegang pada siang hari ini pasti narik ibu-ibu ke kamar. Bahaya, nanti anak-anak pada tahu. Nah, ini yang sakit nih. Ini sampai terlipat tuh. Oh iya. Ada benjolan ini, tapi lipatannya di sini nih. Coba kasih lurus. Ya. Ini nih yang sakit. Set. Nah, ini sampai melingkar, teman-teman. Sudah kurang, sudah kurang, sudah kurang. Jadi ini pijit sakit pinggang paling canggih, teman-teman ya. Nah, kita bisa deteksi rasa sakit. Ini yang sakit. Sekarang markisel, mari kita selesaikan. Nah, teman-teman bisa lihat, saya selesaikan ya. Oke. Pak, kapan ada di Jakarta? Aku menyiksa sekali, sudah tidak nyaman. Ini pasti teman-teman, kalau yang sakit pinggang begini pasti ada rasa pengen sekali ketemu sama saya. Bukan karena rindu, bukan karena mau ketemu sama orang ganteng, tapi pengen ngilangin rasa sakitnya. Nah, ini sudah kurang. Nah, sekarang kita angkat dari otot perut, set, sedikit lagi, set. Nah, sudah mulai kurang. Betul Pak Jerry ya? Iya. Sudah kurang? Oke. Ini jalan sampai miring tadi teman-teman ya. Bagikan halaman kami, bagikan halaman pijat refleksi MM Kota Palopo, karena halaman pijat refleksi MM Kota Palopo adalah halaman tukang pijit ganteng. Bagikan like-nya teman-teman. Nah, ini sudah mulai berkurang ya. Sebentar dulu. Tahan dulu. Nah, ini dia sudah kurang sedikit. Nah, ini memang ada yang mengganjal sudah nih. Karena sudah 1 tahun lebih ya. Nah, kita selesaikan dengan cara ini.
Nah, oke, lagi. Oke. Nah, teman-teman, kalau saya live begini ya, kemudian tiba-tiba di punggung itu ada noda-noda hitam, itu adalah daki. Ya, itu resiko jadi tukang pijit, teman-teman. Kadang-kadang harus menggosok daki orang yang kita pijit, salah satunya. Nah, jadi kalau dipijit itu minimal daki bersih, ya. Oke, bagikan like-nya, teman-teman, ya. Sudah kurang, Pak Jerry? Sudah kurang, ya? Nah, ini sudah berkurang jauh. Betul? Ini sudah berkurang, walaupun saya tekan lebih keras. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat, ya. Ini tadi saya kasih begini sakit, ya. Betul, ya? Nah, sekarang saya kasih tekanan, berat saya sekarang 65 kg karena makan yang enak-enak di Kota Mobagu. Set. Nah, nih, up. Nah, sudah tidak sakit? Betul, Pak Jerry, ya? Tadi ditekan sedikit saja sakit. Nah, oke. Nah, bagikan dulu like-nya, teman-teman, ya. Supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi sakit pinggang dengan teknik pijat terbaik di dunia. Ya, ini orang ganteng. Ini luar biasa. Teknik pijat terbaik dengan tukang pijat terganteng sedunia. Ya, bercanda, teman-teman, ya. Oke. Nah, bagikan like-nya sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kalau saya sedang pijat begini, teman-teman, terus saya keluar keringat, ya. Biasa netes di punggung pasien, saya langsung bilang, oh lagi hujan, atap bocor. Ya. Oke. Nah, gosok daki dulu baru pijat. Aduh. Iya, teman-teman, ya. Mohon maaf kalau ada noda-noda hitam itu di punggung pasien tiba-tiba muncul. Jangan kaget, itu bukan dari energi saya, tetapi itu adalah daki pasien. Nah, kadang-kadang kalau saya pijit perut, kemudian tiba-tiba ada gambar ini kayak Google Map di perut, nah itu selulit biasanya. Oke, teman-teman, bagikan like-nya, ya. Nah, itu suka duka tukang pijit sekaligus kadang-kadang saya ceritakan juga, ya. Nah, lumayan, ini sudah berkurang. Sekarang mari kita cek. Sudah berkurang sakitnya, Pak Jerry? Sudah kurang, ya? Nah, ini sudah berkurang sakitnya, berkurang. Ini ada sedikit krek. Itu yang menyebabkan sakit pinggang Pak Jerry selama ini sangat hebat sekali. Ya, nih terasa tuh krek. Tapi sekarang sudah mulai berkurang, Pak Jerry, ya. Tuh. Oke, teman-teman, bagikan like-nya. Lagi di Bitung, Kak Bos? Bukan di Bitung. Yang saya pijit tinggal di Bitung, kerja di Bitung. Tapi orang Palembang. Saya dari Palopo, live di Kota Mobagu. Jadi banyak alamat yang bisa saya sebutkan. Kemarin saya terbang dari Makassar ke Manado. Jadi saya terbang ke Kota Mobagu, naik mobil selama 5 jam di Kota Mobagu. Kemudian ya Pak Jerry daftar untuk pijat di Kota Mobagu. Akhirnya pada hari ini tanggal 27 ya, tanggal 27 ya. Tanggal 27 bulan 12 tahun 2021 saya pijit Pak Jerry yang berasal dari Palembang, kerja di Bitung,
datang ke Kota Mobagu, sementara saya dari Palopo ketemu di Kota Mobagu. Jadi saya live di Kota Mobagu, teman-teman. Sulawesi Utara, Indonesia. Kota Mobagu, gadisnya cantik-cantik. Tapi teman-teman, banyak gadis cantik. Yang paling cantik hanya ada di Palopo. Istri saya lagi nonton, teman-teman. Ya. Ngomongin gadis cantik bahaya, ya. Yang di sekitar Kota Mobagu, mohon ya, jangan panggil sayang-sayang, jangan panggil kakak, karena istri saya lagi monitor. Bahaya, teman-teman, ya. Selingkuh itu nggak bagus, teman-teman, ya. Kemudian mau punya istri lagi mau punya istri lagi itu nggak bagus, ya. Awas, teman-teman, ya, jangan komentar yang aneh-aneh. Istri saya lagi menonton. Istri saya sibuk membagikan live, ya, tidak komentar, tetapi diam-diam baca komentar. Hati-hati, waspada, ya. Kita di dalam kontrol. Salam buat istri, salam rinduku untukmu. Sudah berapa hari di Kota Mobagu ini, teman-teman, ya. Rasanya sudah berkarat ini. Nanti kalau pulang kayak odol. Sampai tanggal 30. Iya. Oke, sudah berkurang Pak Jerry, ya? Oke. Ini memang ada yang tidak boleh. Nah, teman-teman, ya. Ini ada masalah di sini. Ini sebetulnya sakit sekali di bagian ini, ya, tetapi ini tidak boleh dipijit. Satu telapak tangan dari ujung tulang ekor ke atas di tulang punggung itu jangan dipijit, ya. Itu aturan dari tukang pijit ganteng. Oke? Nah, pokoknya jangan. Kalau ada yang pijit pada bagian itu, jangan sampai orang yang dipijit jadi lumpuh. Nah, nggak boleh, ya. Oke? Itu peraturan baru. Peraturan yang sudah sering saya lakukan, yang saya sampaikan untuk teman-teman semua. Dilarang memijit pada area tulang ekor, dari ujung tulang ekor ukur satu telapak tangan ke atas, ya, tapi tidak usah diraba ujung tulang ekornya, nanti ke bawah tulang ekor sedikit, itu bahaya, teman-teman, ya. Ini sakit, Pak Jerry? Sakit? Oke, silakan duduk, Pak. Sudah kurang? Sekarang coba sebentar. Nah, dulu kan sakit kalau begitu, ya? Ya, itu ototnya memang ketarik. Nah, sekarang coba baring. Tadi kan baring langsung agak susah. Nah, sudah ringan kan? Nah, sudah bisa diangkat. Biasanya tidak bisa diangkat begitu. Nah, tidak bisa ngangkat begitu, teman-teman, sehingga Pak Jerry tidak bisa posisi di bawah saat lembur. Nah, ini sudah langsung bangun, enak, ya? Ya, itu bekas otot yang ketariknya. Tapi insya Allah nanti itu akan hilang. Sekarang kita selesaikan dengan jantan, ya. Kita selesaikan secara jantan dengan tangan ketiga. Ini nih. Ini ototnya ketarik sampai ke atas nih. Udah lama sekali nih. 2 bulan ada yang sebelah kanan. Nah, ini bukan pijat keretak-keretak, ya. Bukan pijat kerupuk-kerupuk. Ini tidak dibunyikan, hanya diregangkan saja, ya.
Kalau sampai dibunyikan bahaya. Sudah kurang sakitnya? Saya gerak begini sudah kurang? Oke. Berdiri dulu. Ya. Biasanya kan susah langsung berdiri begitu. Ya. Nah. Oke, teman-teman. Nah, coba jalan, Pak. Angkat kaki satu-satu. Angkat kaki kanan, angkat kaki kiri. Nah, itu olahraga sebetulnya ya. Nah. Oke. Oke. Nah, jalan dulu. Oke, berdiri baru jongkok. Nah. Berdiri langsung. Biasanya sakit kalau begitu. Ya. Biasanya langsung miring badan. Ya, sekarang duduk. Oke, berdiri. Nah, alhamdulillah ini sudah bagus teman-teman, ya. Nah, sekarang sudah bungkuk bisa sedikit. Tapi memang karena ada tarikan otot yang kuat pada tulang bokong, ya. Alhamdulillah, ya. Itu sudah terangkat dan memang pasti ada sedikit rasa sakit yang tersisa, tetapi nanti kalau ototnya sudah kembali mapan. Nah, tadi kan jalannya miring. Ya. Untuk duduk begitu susah, ya. Susah biasanya begini. Biasanya cuman begitu, ya. Nah, sekarang sudah bisa maju ke depan. Oke? Alhamdulillah, ya. Nah, oke teman-teman. Ya, mudah-mudahan tapi rasa sakit yang tadi sudah berkurang, yang mengunci. Nah, yang mengunci. Sudah hilang ya? Nah, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi teman-teman, oke, sudah beres. Nah, jadi teman-teman, ini pasiennya masih ada nih. Itu ada Pak Made di sana, Pak Komandan dari Bola Mongondo Selatan. Kemudian ini dari Manado. Nah, jadi teman-teman, saya oh iya, tadi malam teman-teman ini yang dari Gorontalo. Yang ini burungnya sudah kuat Pak ya. Oke, jadi itu Pak Made, Komandan dari Bola Mongondo Selatan. Nah ini admin satu kampung sama Epi Masamba. Tuh. Oke, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan live-nya ya. Saya mau terapi ibu-ibu itu ada 2 orang kayaknya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan live-nya ya. Mohon maaf jika dalam live ini ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Salam sehat ya. Salam buat keluarga, sehat untuk kita semua, sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.